Anda sudah berhasil bikin bakso skala kecil di rumah, hasilnya kenyal, mantep, terus enak. Nah, Anda menggunakan resep yang sama, tapi kali ini Anda mau bikinnya dalam jumlah yang lebih banyak, lebih besar, tapi hasilnya kok malah berbeda, berubah drastis, tidak seenak ketika Anda bikin di rumah dengan skala kecil. Kira-kira apa sih yang menyebabkan hal seperti ini terjadi? Kalau Anda sudah coba bikin bakso dengan resep yang sama, skala kecil, skala besar, hasilnya berbeda, maka akan ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, penjelasan hari ini akan kita bagi jadi dua kelompok. Yang pertama adalah yang mereka memiliki mesin sendiri, jadi mau skala kecil, mau skala besar, itu sama-sama punya mesinnya. Dan yang kedua, untuk mereka yang tidak punya mesinnya. Jadi kalau skala kecil bikin di rumah mungkin menggunakan chopper, food processor, tapi ketika skala lebih gede, mereka bikinnya di penggilingan sehingga hasilnya berbeda. Nah, apa saja yang menyebabkan hal seperti ini? Yang pertama, kita mulai dari yang tidak punya mesin dulu. Jadi untuk Anda yang skala kecilnya di rumah, tapi skala besarnya di penggilingan. Hal yang paling membedakan hasilnya bisa sangat berbeda jauh meskipun resep yang Anda gunakan sama. Kalau di penggilingan itu biasanya karena faktor dari jumlah takaran es yang dipakai kali ini ditentukan oleh tukang giling. Nah, saya temui banyak orang yang mempunyai resep itu komposisi dagingnya sekian, tepungnya sekian, esnya sekian, terus bahan tambahnya A, B, C, D, E. Tapi ketika di penggilingan, mereka tidak bisa menerapkan hal yang sama. Kenapa? Karena biasanya di penggilingan yang mengatur adalah tukang gilingnya. Takaran esnya berapa, ditambahin air atau enggak. Ini semua yang ngatur tukang giling sehingga hasilnya berbeda-beda. Kalau masalah es ini tadi, jika kondisinya adalah kebanyakan sehingga hasilnya tidak sekenyal, tidak sekeras dari awal Anda bikin, maka solusi terbaik tentu menambahkan bahan tambahan pangan. Anda bisa pakai yang namanya karagenan KRI 02. Seharusnya beres, oke. Tapi gimana kalau ternyata terlalu sedikit? Nah, kalau Anda bikin di rumah takaran esnya pas, hasilnya bagus, tapi di penggilingan terlalu sedikit, biasanya yang ada kendalanya itu adalah satu, baksonya susah dicetak. Kedua, ketika dicetak hasilnya nggak bisa mulus. Dan ketiga, bisa kemungkinan itu kasar atau pecah-pecah. Kalau tadi masalah es sudah selesai, sekarang kita masuk ke problem ketika Anda itu punya mesin sendiri ataupun juga tidak. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Karena satu tadi kan kendala es. Hal yang kedua yang akan menjadi pembeda antara skala kecil dan skala besar tentu adalah kualitas daging. Nah, ini mau Anda punya mesin sendiri, mau Anda di penggilingan, hasilnya akan sama saja. Ketika kita bikin kecil, itu kan apa ya, bisa dibilang kalau hasil bakso kenyal keras itu kan selalu dari protein dari dagingnya, takaran lemaknya berapa kan gitu. Nah, kalau Anda bikin skala banyak, biasanya kita akan lebih susah mengontrol kualitas daging yang kita pakai. Jadi bayangkan kalau Anda bikinnya skala kecil di rumah, mungkin kualitas proteinnya, dagingnya, terus kualitas lemaknya seberapa banyak Anda bisa kontrol. Tapi kalau sudah belinya dalam jumlah banyak, ini yang jadi pembeda. Nah, masalahnya yang saya temui mayoritas orang kalau bikin bakso itu kan menggunakan perbagian sapinya. Dimana kalau sudah seperti ini biasanya sering nggak stabil. Contoh lah, bagian sapi terbaik umumnya kalau di pasar adalah bagian paha, ya kan? Nah, paha sendiri, satu bagian paha itu kan kandungan lemaknya pasti beda-beda. Sehingga ini bisa jadi faktor yang membedakan. Solusinya gimana? Kalau yang terbaik, yang nomor satu, sebaiknya Anda menggunakan cara yang dipakai oleh para pabrikan, yaitu menggunakan daging yang frozen yang impor. Kenapa? Karena ini akan menjadi lebih stabil karena mereka acuannya bukan per bagian, tapi lebih ke arah CL. CL itu yang ditentukan adalah berapa kandungan lemaknya, berapa proteinnya, sehingga biasanya selalu stabil. Oke, kalau Anda dengar masalah bikin bakso pakai daging impor, biasanya kan lebih jelek. Lebih bagus pakai daging fresh, itu benar. Salah satu faktornya benar, tapi hal ini sebenarnya masih bisa diakalin, diatasi kalau Anda menambahkan pengenyal berjenis fosfat seperti Wendapos M17. Nah, fungsi bahan ini itu untuk mengantisipasi kelemahan tadi. Memang kualitas protein kalau daging yang fresh dengan daging yang impor, itu pasti impor lebih banyak yang tidak terekstraksi. Kalau istilah saya biasanya mati. Nah, supaya hasilnya sama-sama bagus seperti daging fresh, penggunaan Wendapos tadi itu akan mengaktifkan kembali protein-protein yang tertidur, yang mati tadi, sehingga secara akhir hasilnya sama bagus. Makanya ini salah satu cara yang banyak dipakai pabrikan sehingga hasilnya mereka selalu konsisten, sama-sama bagus. Faktor kedua yang membedakan, ketiga ya berarti, kalau tadi pertama cairan, kalau sekarang yang kedua kualitas, yang ketiga adalah waktu. Nah, Anda menggiling kondisi sedikit sama Anda menggiling banyak, tentu jumlah waktu yang dilakukan pasti berbeda. Tidak mungkin bisa disamakan, apalagi kalau mesin yang Anda pakai juga beda. Faktanya, masalahnya,
Waktu ini selalu berhubungan erat dengan aktivasi protein. Semakin sedikit waktunya, biasanya aktivasi proteinnya semakin sedikit juga, semakin panjang, memang lebih banyak yang aktif, tapi kalau terlalu lama, bukannya lebih banyak aktif, lebih jadi kenyal, lebih keras, tapi yang ada hasil bakso bisa-bisa proteinnya tuh mati, rusak. Makanya waktu untuk menggiling ini sangat menentukan. Mungkin kalau Anda bikin di rumahan, skalanya kecil, waktunya cepat, jadi pas. Tapi kalau Anda sudah mulai banyak, ini yang Anda perlu riset ulang, berapa lama waktu yang Anda perlukan supaya hasilnya bisa bagus. Kalau ditanya ada nggak acuan standarnya, sayangnya nggak ada. Ini semua tergantung kondisi. Satu, mesin Anda gimana, dua, kapasitas Anda gimana, tiga, jenis daging yang Anda pakai gimana. Ini semua mempengaruhi berapa lama waktu yang diperlukan. Sehingga kalau sudah seperti ini, solusi terbaik memang Anda trial dan error, dan Anda cari timing waktu yang pas. Kalau Anda kesusahan, Anda takut trial dan errornya terlalu banyak, konsultasi saja. Saya menyiapkan sebuah tim yang seharusnya bisa membantu Anda untuk mengkira-kira ya, bukan memastikan harus sekian, tapi kira-kira dengan kondisi Anda seperti ini, mesin Anda begitu, kira-kira berapa lama nanti bisa dibantu waktunya. Ketiga tadi kan waktu, keempat masih ada hubungannya dengan waktu, yaitu masalah suhu. Nah, kalau kita giling bakso supaya hasilnya lebih bagus, lebih kenyal, lebih keras, idealnya adalah suhu harus sedingin mungkin. Problemnya harus semakin lama kita menggiling bakso, suhu itu akan semakin naik karena ini proses alami. Satu, kita di iklim yang tropis. Terus yang kedua, mesin itu yang bergesek berputar itu selalu menghasilkan panas. Sehingga kalau terlalu lama, bukan saja cuma masalah proteinnya mati, tapi ketika suhunya terlalu tinggi, ekstraksi protein itu juga tidak bisa optimal. Nah, kalau sudah seperti ini, solusi terbaik supaya waktu Anda tidak terlalu lama, tentu sama Anda menggunakan pengenyal seperti Wendapos M17, itu sangat-sangat membantu. Terus bahan kedua yang bisa membantu supaya Anda cutting time-nya, jadi waktu gilingnya ini nggak terlalu lama tapi hasilnya optimal, itu Anda menambahkan bahan yang namanya SL505. Di mana ini bisa membantu untuk aktivasi proteinnya itu lebih optimal, saling terikat satu dengan yang lain, sehingga ketika waktu Anda giling misalkan nggak pas, jadi misalkan pasnya sekian nih, ternyata Anda gilingnya cuma segini, jadi kan kurang. Itu bisa masih terbantu dengan kombinasi Wendapos M17 dan SL505. Bonusnya kalau Anda pakai SL505, dia juga bisa bantu untuk meningkatkan crush seperti WBS 500. Jadi ini bisa dibilang plus-plus mengatasi kendala di waktu dan juga suhu tadi. Oh ya, sedikit ngomong masalah suhu, ada satu hal yang saya terlupa. Suhu tadi kan saya sudah sampaikan, semakin dingin semakin bagus. Sehingga hal yang harus Anda ingat ketika Anda giling, mau Anda pakai chopper, mau Anda pakai food processor, Anda pakai full cutter atau mesin gilingnya pasar, Anda wajib menggunakan es batu. Oke lah, kalau chopper, food processor, mungkin kalau es batu terlalu susah, es root. Intinya es. Kenapa? Karena kalau Anda air, suhunya ini tidak akan membantu sehingga hasilnya tidak optimal. Oke, jadi ingat masalah es. Terus yang terakhir, ini juga berhubungan, makanya saya jadikan satu, yaitu adalah metode. Nah, kalau kita bikin baksonya skala kecil, oke. Kita bikin all in method, jadi masukin semua metodenya gak karuan-karuan, masih hasilnya oke. Tapi kalau Anda sudah bikin skala besar, dan apalagi kalau Anda bukan bikin yang premium, metode ini wajib hukumnya untuk dipastikan tepat. Karena ini sangat mempengaruhi. Jadi tadi kan korelasinya adalah ekstraksi protein. Misal Anda bikin yang bukan resep premium, otomatis proteinnya kan tidak optimal. Sehingga metode yang tepat itu membantu ekstraksinya lebih optimal, sehingga hasil kenyal kerasnya bakso itu bisa optimal juga. Nah, metode yang tepat gimana? Sederhananya gini, nomor satu Anda giling dulu daging, garam, Wendapos tadi, pengenyal berjenis fosfat, dan sedikit es. Anda masukkan, Anda giling, beberapa saat Anda masukkan bumbu-bumbu, bahan-bahan tambahan lain seperti SL505, kalau Anda pakai karakinan masuk sana, terus aneka bumbu seperti garlic, terus pokoknya tetek bengek, bumbu-bumbu Anda masuk. Terakhir sekali baru Anda masukkan tepung dan sisa es. Nah, tahapannya memang dipisah. Tadi saya bilang sudah es yang penting, pisah dua bagian awal dan akhir. Tujuannya ini untuk mengoptimalkan suhunya. Jadi memang metode itu akan mempengaruhi faktor-faktor yang tadi, waktu, suhu, semuanya berkaitan. Makanya kalau Anda sudah bikin skala kecil bagus, tidak bisa langsung sembarangan Anda menggunakan resep yang sama, langsung bikin skala gede, hasilnya bagus, belum tentu. Kalau ternyata tidak diimbangi dengan kualitas daging yang sama, suhu, waktu giling yang sama, dan metode yang tepat juga.